Bagaimana tentang pemahaman orang-orang yang merasa cukup adanya keyakinan dan tidak bersyariat dikarenakan adanya ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini surat apa? Surat Al-Hijr ayat 99. Ayat tersebut kalau dipahami oleh orang yang bukan ahli, sehingga dirinya akan menjadi diri yang sesat. Ya. Pesan ada sabda Rasulullah SAW, kemudian keterangan para ulama. Ya. Bahwa Al-Quran tersebut ketika memang dipahami oleh ahlinya, Al-Quran menjadi penerang atau petunjuk. Nah, ketika Al-Quran tersebut dipahami oleh bukan ahlinya, maka Al-Quran tersebut akan menyebabkan adanya kesesatan. Ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kalau dipahami dengan pemikiran yang kerdil tanpa adanya bimbingan dari para ulama, wa'bud ibadahlah kamu rabbaka kepada Tuhan kamu hatta ya'tiyaka, hingga datang kepada kamu apa? Al-yakinu, keyakinan. Orang merasa dirinya punya keyakinan yang dalam di dalam hati. Ya udah yakin ini, ngapain kita sholat? Ngapain kita sholat? Ngapain kita puasa? Kita udah yakin kepada Allah. Salah tidak? Salah. Ayat sebelumnya di dalam surah ini, surat Al-Hijr ayat ke-89, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Itu ayat sebelumnya, ayat 89. Nah, kita bahas dulu tentang masalah ayat tadi yang menjadi landasan orang sehingga tidak menjalankan amal fikih, tidak menjalankan amal zahir, tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa. Nah, tentang masalah makna lafaz al-yakin tersebut, maknanya adalah al-ajal. Ibadahlah kalian kepada Allah hingga ajal tiba. Sehingga adanya pemahaman dari ayat tersebut memerintahkan terhadap hamba-hamba Allah, wa'bud, ibadahlah kalian secara istiqomah kepada Allah sampai ajal tiba. Belajar beribadah, menjalankan bimbingan dari wali mursyid, belajar mengamalkan amal-amal thariqah sampai ajal tiba. Perintah tersebut memerintah terhadap hamba-hamba Allah supaya ibadahnya istiqomah sampai ajal tiba. Jauh tidak mananya? Jauh banget. Yang satu sesat dikarenakan tidak adanya wajah munasabah ayat-ayat yang lainnya. Begitu pula ayat tersebut bertentangan dengan bayannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling yakin kepada Allah, yang paling mulia kepada Allah, di hadapan Allah siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW terus beribadah zahir dan batin. Orang yang paling jadab kepada Allah yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap menjalankan syariat. Jadi makna al-yakin itu apa? Aja. Jadi ayat tersebut fi'il amar wa'bud, kata kerja perintah tersebut memerintahkan terhadap hamba-hamba Allah supaya ibadahnya istiqomah. Paham? Kalau seandainya makna
tersebut tidak ditakwil. Kemudian kita satukan, kita jam'u bainal adilah. Yakin tetap maknanya itu adalah yakin. Kemudian makna dari keumuman wa'bud tersebut ibadah, ada ibadah yang umum, ada ibadah yang khusus. Benar tidak? Ibadah yang umum adalah ibadah yang belum mendapatkan bimbingan dari al-ulama warasatul anbiya. Ada ibadah yang memang beribadahnya tersebut sudah mendapatkan bimbingan dari para ulama warasatul anbiya. Ditarik adanya penguat mengerucutkan makna ayat tersebut. Surah apa? Tadi surat apa? Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Bisa diperjelas dengan adanya ayat yang lain. Wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu, kalau seandainya kalian keimanannya ingin sempurna, kalau seandainya kalian ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Di antara makna wasilah tersebut itu adalah solihin atau al-ulama warasatul anbiya. Sehingga wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, beribadahlah kalian kepada Allah dengan adanya pembimbing yang menghantarkan kalian kepada Allah sampai keyakinan tersebut dalam di dalam hati. Benar. Diperintahkan kita beribadah kepada Allah secara istiqomah, mendapatkan bimbingan al-ulama sampai keyakinan tersebut mengakar ke dalam lapisan hati terdalam. Sehingga masuk ke wilayah yakin, hakul yakin, hatta yatiyakal yakin, hingga keyakinannya masuk ke dalam keyakinan hakul yakin. Itu kalau dijam'u bainal adilah, ada wajah munasabah ayat untuk melengkapi penafsiran ayat tersebut. Itu penafsiran menurut pandangan ulama ahli suluk. Jadi ada berapa? Ada dua penafsir, yang kedua-duanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada lagi yang tadi mentang-mentang ada goyahata lil intiha, lam lil goyah. Kalau udah ada keyakinan, ngapain kita melakukan amal fikih? Nauzubillah. Itu orang yang disesatkan ruhnya, hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi umpama dalilnya tersebut, innani anallahu la ilaha illa ana wa aqimis shalah li dzikri. Allah memerintahkan terhadap hambanya untuk melaksanakan sholat li dzikri. Fungsinya sholat itu untuk mengingat Allah. Pahamnya bisa salah lagi. Aqimi sholat li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Kalau sudah mengingat Allah, ngapain sholat? Na'udzubillah. Sesat tidak? Sesat. Na'udzubillah. Itu tidak sesuai dengan dalil-dalil yang komprehensif, dalil yang sempurna, dalil yang kafah. Aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat tersebut adalah kendaraan sehingga kita bisa menuju kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Ayyuhum aqrabu. Bisa dijadikan kendaraan, bisa dijadikan alat sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Ini contoh.
Yang dekat pun bisa, yang jauh pun bisa terasa dekat. Zaman sekarang salah satu contohnya apa? HP. Kita mau komunikasi, umpamanya dengan orang Amerika, Assalamualaikum, how are you sir? Umpama jauh. Ini kita dari Indonesia ke Amerika, tapi bisa berkomunikasi. Jaraknya jauh, bisa terasa dekat, bahkan bisa berkomunikasi. Bahkan dengan teknologi yang sangat tinggi bisa bertatap muka. Dengan adanya apa? Alat. Tanpa alat bisa tidak? Tidak. Nah, Allah ini memberikan alat, memberikan sarana, memberikan kendaraan untuk bertakarub kepadanya. Orang yang ma'rifat masa meninggalkan kendaraan. Kita mau ke Amerika, kita mau ke Mekah, sudah ada pesawat, sudah ada mobil, sudah ada kapal. Ngapain kita jalan kaki? Orang yang pandai pasti jalannya pengen lebih cepat dengan menggunakan apa? Kendaraan. Orang yang tidak ma'rifat ketika merasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, meninggalkan syariat, meninggalkan sholat. Itu adalah orang yang mempunyai satu tanda dirinya belum ma'rifat kepada Allah. Orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang mempunyai sifat syukur, bersyukur kepada Allah, menggunakan karunia-Nya, menggunakan perintahnya, menggunakan alat, menggunakan kendaraan, supaya kita bisa merasakan lebih dekat kepada Allah. Allah itu dekat, tapi kitanya dikarenakan banyak hijab terasa jauh. Itu. Jangan sampai ada tadi ayat wa aqimi sholat, dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingatku. Mentang-mentang merasa bisa zikir kepada Allah, hati merasa tenang, akhirnya meninggalkan sholat. Ngapain sholat? Kita udah zikir kepada Allah. Salah atau salah?